internnya nggak diajari dan kayak disuruh jalan sendiri, disuruh kayak kerjaannya udah kayak full time kayak gitulah. Jadi aku harus belajar sendiri SEO itu apa, SEM itu apa, SEMrush itu apa gitu, dan nggak diajarin gitu. Orang-orang yang bisa survive di pekerjaan tuh termasuk orang-orang yang memang udah siap buat dewasa kayak gitu sih. Iya. Mereka udah stuck itu kayak nggak mau nyoba buat ngelakuin lebih gitu. Iya benar. Cuman dari pengalaman di kampus dan track recordnya orang di kampus itu pasti bakal bawa ke pekerjaan kayak gitu menurutku. Karena misalkan sama dia nih, kayaknya Kita bakal membahas semua dunia. Semua dunia gitu. Ini seolah-olah kayak kita deep talk lagi. Halo Maxians, jumpa lagi kita di Maximut On setiap hari Kamis jam 7 malam. Hari ini aku lagi ditemenin oleh videografer baru kita. Kebetulan waktu itu kita lagi ada videografer kan, yang mungkin Minmax atau Maxians yang udah pada nonton konten-konten Maxi itu pada kenal sama Kak Kevin ya. Tapi Kak Kevin itu waktu itu intern dan udah habis sih masa internnya. Jadi sekarang kita ada orang baru lagi dan kali ini full time. Dan aku nggak tahu siapa namanya, mungkin bisa kenalan dulu Maxians. Coba Kak, siapa namanya? Boleh kenalan dulu deh ke Maxians. Halo, aku Joseph. Jadi aku full time-nya videographer di sini baru. Oke, kayak gitu sih. Kak Joseph boleh apa ya? Ini kan baru nih, terus aku juga nggak tahu tiba-tiba ada Kak Joseph di sini, ceng gitu. Dia jadi kayak tik langsung ada. Iya. Boleh diceritain nggak perjalanan Kak Joseph dari ngapain sampai sekarang bisa masuk ke Maxi gitu? Oke, mau di startnya kayak perjalanan dari kecil atau sampai... enggak, jangan sampai kecil banget dong. Ntar belajar dari belajar jalan diceritain. Ini nggak selesai ntar. Oke. Ya mungkin dari background dulu, maksudnya kayak dari awal kuliah aja ya, dari sekitar awal aku berprofesi. Mungkin awalnya aku masuk ke kampus, aku kuliah di Universitas Ciputra. Jadi aku masuk di ilmu komunikasi tahun 2020. Terus begitu aku dulu itu masuk komunikasi karena pengen jadi broadcaster. Kayak awalnya jadi broadcast, kalau nggak gitu ya jadi newscasting lah, kayak TV dan radio kayak gitu. Dan mungkin untuk pas di perjalananku selama aku kuliah itu handle-nya aku lebih ke banyak di belakang layar, jadi lebih ke desain, editor dan yang lain-lain, dan videografer, fotografer kayak gitu. Jadi kayak secara nggak langsung ya pasti mau nggak mau harus bercimpung di situ gitu kan. Ya bener. Terus kayak gitu sih, akhirnya dari situ kayak udah mulai bikin proyekan sama teman-teman, ikut lomba-lomba short movie, terus pernah juga bikin iklan dan yang lain-lain, buat kayak iklan, misalnya kayak ada beberapa perusahaan yang bikin lomba bikinin iklannya mereka kayak gitu, ada berapa. Terus ya mungkin selebihnya juga di kampus kan juga ada matkul kan buat fotografer dan videografer kayak gitu sih. Jadi kayak oke, aku sudah terbiasa dengan kehidupan apa nih? Kehidupan kreatif kayak gitu multimedia kayak gitu. Terus apakah pernah intern apa gimana gitu sebelumnya? Ya sebelumnya ini aku barusan kemarin bulan Mei selesai intern di salah satu perusahaan ojek online. Ya selama aku intern di situ 3 bulan, jadi sama sih, jadi videografer, editor kayak gitu. Boleh diceritain nggak nemu lowongan Maxi itu di mana waktu itu? Oke, maksudnya aku nemu lowongan Maxi di Indeed. Jadi Indeed tuh kayak aplikasi kayak golongannya Jobstreet dan lain-lain kayak gitulah, kayak buat nyari kerjaan. Terus kayak awalnya
Bahkan aslinya itu fun fact-nya yang daftar itu aslinya bukan aku. Oh, Jadi aku tuh pas itu tuh aku lagi latihan band sama teman-teman, terus begitu kebetulan cewekku ya itu dia itu lagi sama temennya, jadi temenku itu ngeband juga dan dia punya cewek, akhirnya mereka berdua nungguin kayak gitu loh. oh, jadi mereka cewek-ceweknya nih Iya, hangout girls berdua only, gitu ya. terus begitu cewekku tuh ada notif lagi cari videografer kayak gitu, akhirnya ya udah dia masukin aja kayak gitu, dia kayak ini aku udah masukin kamu ke lowongan kerjaan kayak gini gitu, terus aku ya oh ya udah oke. apa nama perusahaannya, coba tak lihat-lihat dulu, terus dia kayak dia udah nge-briefing, soalnya sebelum dia masukin dia udah cari tahu dulu, jadi kayak dia nge-briefing, oh ini kayak perusahaan edukasi kayak gitu dan sebagainya gitu sih. Akhirnya ya udah sih, aku setelah itu ya tidak menyangka saja kita ada di titik ini kayak gitu sih. Tiba-tiba cetik join gitu. Enggak sih, pasti perjalanannya panjang juga gitu ya. Lumayan. Oke, ini tadi bahas masalah intern di salah satu perusahaan ojek, ojek online ya. Yeah. Setahu aku sih perusahaan-perusahaan ojek online ini biasanya mereka yang udah korporat gede gitu, dan kalau aku dengar-dengar sih memang workload-nya di perusahaan-perusahaan yang korporat gitu, walaupun intern ya lumayan banyak, iya nggak sih? Benar. Boleh diceritain nggak masalah waktu masa-masa magang gitu? Ya mungkin sih kalau aku masuknya di perusahaan ojek online yang masih tergolongnya itu yang nggak baru juga, cuman dia habis rebranding kayak gitu. Oh. Habis rebranding, terus juga buat apa ya, dia tuh masih belum satu Indonesia, jadi kayak masih di Jawa Timur aja, dan kayak kantornya pusatnya ada di Sidoarjo kayak gitu. Terus kemarin ya untuk di sana sih memang gaya mereka bekerja ya korporat lah pasti, soalnya kayak perusahaannya itu dia itu anak dari perusahaan yang gede kayak gitu, jadi kayak gimana ya, orang-orang yang dulu kerjanya di korporatnya itu disuruh nge-handle anak perusahaan, jadi kan otomatis ya gaya kerjanya sama kayak gitu. Udah bukan kreatif lagi gitu ya. Kayak gitu. Ya mungkin di awal masuk sih, ya itu sih, di awal masuk aku ngerasa workload-nya lumayan banyak ya, karena di awal masuk pun aku juga udah dikasih job desk yang bukan job deskku gitu, ngerti kan? Oh, ini berarti udah di luar job desk gitu. Iya, udah di luar job desk, padahal itu kayak baru masuk, tapi ya kayak aku ngerasanya kayak ngerasa nggak rugi, maksudnya ya mungkin aku capek ya nggak apa-apa, tapi ya nambah-nambah pengalaman kayak gitu sih di awal. Emang kerjaannya ngapain sih? Dulu itu ya kan mereka tuh buka lowongannya itu editor ya, Video. kayak editor doang kayak gitu. Editor video. Iya, editor video. Mereka tuh tulisnya editor video, dan itu ya sama aku nemunya juga di Indeed juga. Terus udah gitu. Ini cewekmu juga yang apply? Bukan, kalau ini aku. Soalnya kan pas itu aku lagi cari magang buat kuliah kan, terus akhirnya aku masukin di situ, terus interview, ditanyain pakai ngeditnya pakai apa dan sebagainya, aplikasinya, terus begitu setelah aku masuk hari pertama itu aku disuruh cari ide konten. Nah terus aku kayak, wah ini kan ekspektasiku tuh adalah aku sebagai editor ya, berarti aku udah dikasih skrip, udah dikasih videonya udah jadi, nanti tinggal ngedit gitu. Kamu jadi awalnya jadi videographer, habis itu jadi content creator dong ini. Iya benar. Dan content creator pun juga nggak nyari ide konten sih, tapi cuman gini sih, mungkin kalau setauku ya, aku juga punya teman-teman yang mereka konten kreator, cuman kan mereka tetap ada arahan dari mungkin SPV-nya atau dari lead marketingnya mereka buat misalnya bikin konten planningnya kayak gimana nih, jadi kayak nggak ambigu gitu loh, kayak clueless, terus habis itu nyari konten-konten sendiri gitu. Tapi emangnya nggak ada kayak campaign dari sana gitu? Ada, tapi kayak aku tuh baru dapetnya itu kayak hampir 2 minggu, seminggu atau 2 minggu setelah aku masuk situ baru aku
diajak meeting dan ngikuti kampanye mereka. Sebelumnya itu kayak aku disuruh kayak, oh kamu cari konten yang buat ngepromosiin apa, cuman kayak gitu toh, kayak maksudnya kayak temanya mau gimana, dibikin kayak gimana, mau humor atau horor apa, nggak tahu kayak gitu, kayak ya udah kamu ini aja sekreatifmu kayak gitu awalnya. Pokoknya konten. Konten. Pokoknya ada dulu sosial media, jangan dulu gitu. Ini sering banget kejadian kalau misalkan di perusahaan-perusahaan kayak gitu mah, perusahaan-perusahaan baru sih terutama bikin konten yang penting ada gitu. Ya benar kayak gitu sih. Repot ya. Nih para petinggi perusahaan, tolong dong, enggaknya nih. Aduh, bikin campaign dulu yang jelas. Kalian pengen apa gitu, biar kita tuh yang di bawah juga mau ngapa-ngapain. Benar. Nggak bingung juga. Apalagi ya kalau menurutku tuh kita kalau magang ya intern, namanya kita juga intern kan, kita barusan dari kampus buat masuk ke perusahaan gitu loh. Kayak nggak kan 100% yang diajarkan di kampus tuh sama dengan realita kan. Dan aku ngerasanya mereka itu kayak males gitu loh buat nge-training ya sih, kayak kadang tuh mereka bahkan ya aku nggak ngerti ya, beberapa perusahaan yang memang mereka itu kayak terpaksa buat gaji internnya, itu kan juga bahkan mereka itu kayak bener-bener internnya nggak diajari dan kayak disuruh jalan sendiri, disuruh kayak kerjaannya udah kayak full time kayak gitulah. Yang terpenting jadi. Makanya itu. Padahal kalau menurut aku ya nggak ada salahnya loh nge-training cuma 1-2 hari gitu. Benar-benar nggak ada salahnya. Apalagi hari pertama. Kayak gitu sih. Namanya juga intern lah. Iya bener. Cuman sih ya kalau dari pengalamanku kemarin dengan apa ya, menurutku tuntutan caranya mereka, aku tuh ngerasa caranya mengajarinya itu mungkin berbeda. Mungkin mereka nggak ngajari secara langsung, mesti tersurat ya. Terus apa sih? Kelihatan itu tersurat kan berarti ya, kayak kelihatan gitu loh mereka ngajari, oh kamu harusnya kayak gini gitu, enggak. Tapi mereka tuh ngajarinya lebih kayak, oh kamu besok harus ngasilin konten kayak gini ya, kok bisa viewersnya segini ya, kok bisa kayak gini gitu. Mereka berarti pengennya cuma mau hasil jadi gitu. Nah mereka maunya hasil jadi, cuman gimana ya kalau aku bilangnya, jadi karena aku terpaksa ada di posisi kayak gitu, aku akhirnya belajar sendiri kayak gitu sih. Itu suka duka intern banget sih. benar kayak gitu. Dulu aku jadi inget waktu aku masa-masa intern itu juga sama sih, belajar sendiri. Jadi dianggapnya karena dari kampus sama perusahaan itu kayak ada skill gap gitu loh. Iya kan? Jadi apa yang diajarin di kampus sama apa yang dibutuhin perusahaan itu kita sebuah kebutuhan yang berbeda lagi gitu. Jadi kita harus belajar lagi. Cuma di sini adalah kadang-kadang perusahaan itu nggak mau ngajarin, mereka itu maunya apa gitu. Kita harus belajar sendiri, harus figuring things out sendiri gitu. Benar. Waktu itu aku dari graphic design nih, terus lumayan dijebak gitu ya, tiba-tiba masuk nyemplung ke sebenarnya bilangnya itu web developer, tapi ternyata aku SEO research. Jadi aku harus belajar sendiri SEO itu apa, SEM itu apa, SEMrush itu apa gitu, dan nggak diajarin gitu. Aku harus nyari-nyari sendiri, dan tiba-tiba disuruh cari keyword yang bagus gitu, cari pakai SEMrush, pakai Ahrefs gitu, terus nyemplung deh di digital marketing. Iya benar. Kalau menurutku sih mungkin ya sebagai tuntutan pekerjaan tuh wajar lah, mesti kayak aku tuh ngerasanya bahwa kalau memang kita udah di posisi kita kerja dan kita cari uang, kayak memang dunia pekerjaan tuh memang keras gitu loh. Kalau orang nggak bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan kerasnya kayak gitu, kayak ya mereka ujung-ujungnya pengangguran kayak gitu kan, bener nggak kerja kayak gitu. Soalnya kayak gue juga punya beberapa temen kayak
mereka kerja paling cuman seminggu, sebulan kayak gitu udah kayak ngerasa kok aku diginiin ya, aku kok kayak gini ya. Jadi kayak aku ngerasanya bahwa ya orang-orang yang bisa survive di pekerjaan tuh termasuk orang-orang yang memang udah siap buat dewasa kayak gitu sih. Iya. Tapi yang kamu ngerasa nggak ada kayak perbedaan gitu antara orang yang intern yang serius sama orang yang nggak pernah intern sama sekali gitu? Mungkin ada nggak sih teman-teman di lulusan kamu, apa angkatan kamu gitu? Kalau aku sih biasanya ya teman-temanku itu kalau intern ya tergantung aslinya. Kayak menurutku tergantung track recordnya. Biasanya tuh teman-temanku kalau misalnya track recordnya dia dari kuliah itu kayak udah males-malesan dan isinya itu cuma nyontek gitu kan, full nyontek, terus kayak ngerjain apa-apa dikit, project dikit, joki kayak gini gitu, joki kayak itu udah pasti. Aku ngerasanya mereka itu kemarin tuh internnya mereka itu nilainya nggak segitu bagus pertama, terus kayak pas di bulan-bulan intern itu kan kayak semuanya satu angkatan kan, jadi kayak ya bener-bener nggak ada yang ke kampus dan emang bener-bener kerja semuanya. Tapi kayak aku tuh ngelihat ada beberapa anak-anak yang masih kayak leyeh-leyeh tiba-tiba ke Bali gitu kayak seminggu 2 minggu kayak emang kamu nggak magang gitu. Terus aku kayak jadi waktu itu sempat ada masanya magang wajib ya di kampus ya? Wajib bener-bener wajib. Jadi kayak aku melihatnya kayak gitu sih, kayak aku bisa, orang itu kelihatan ya mungkin kita ngomong kampus memang nggak mengajarkan 100% skill kita di pekerjaan nantinya. Cuman dari pengalaman di kampus dan track recordnya orang di kampus itu pasti bakal bawa ke pekerjaan kayak gitu menurutku. Menurutku ya salah satu kita buat dapetin ilmu buat pekerjaan juga dari intern juga ya kan? Iya benar, kayak gitu. Repot juga kalau misalkan udah males. Bener, jadi buat kalian yang ngerasa sekarang internnya mungkin berat dan kayak gimana pun dia apa ya, kalian itu nggak satu-satunya gitu loh yang ngerasa berat, terbebani. Kenapa? Kalau unpaid gimana? Nah kalau itu ya gimana ya, kalau unpaid itu berusaha apa ya, bekerja dengan ikhlas. Maksudnya kalian tuh kerjain aja ngerasa bahwa kalian tuh berusaha memposisikan diri kalian itu dapat sesuatu dari apa yang kalian kerjain kayak gitu loh. Jadi kayak meskipun kalian itu nggak dapatnya uang, tapi kan kalian dapatnya pengalaman gitu loh, buat pengalaman baru dan yang lain, kayak ilmu yang maksudnya harta yang paling berharga ya, ada beberapa orang yang ngomong sih kayak harta yang paling berharga itu pengalaman, bukan uang dan yang lain-lain kayak gitu. Pengalaman sih. Boleh. Jadi semangat ya kalian yang internnya sangat berat ya, jangan pantang menyerah. Karena di dunia pekerjaan pasti lebih berat lagi kayak gitu kan. Oke. Udah ngerasain lebih beratnya? Nggak tahu ya. Masih belum. Iya. Oke sih. Dalam artian gini, apa ya, dari angkatanku sendiri aku juga melihat ada beberapa teman aku yang sampai sekarang ada yang kesulitan cari kerja gitu, dan itu memang pengaruh gara-gara masa magangnya dia waktu itu wajib, itu dia sama sekali nggak serius gitu loh. Dan waktu KKN juga sih, jadi kayak kasian juga yang ngelihatnya sekarang yang mau ngebantu juga, kita juga kesulitan cari kerjaan yang stable gitu kan. Benar. Gaji udah ngepres aja udah alhamdulillah gitu kan, yang penting dapat kerjaan supaya. Iya. Ya kayak kalau misalnya kita ya aslinya ngelihat teman kita misalnya nggak dapat pekerjaan tapi memang dasarnya dia memang nggak punya pengalaman dan skill, ya kita juga mau kayak gimana ya, kayak kita mau ngerekomendasikan ke orang juga ragu-ragu kan, pasti kayak gimana gitu. Tapi ya kayak lo sendiri kayak gitu lo sendiri kayak punya pengalaman. Makanya itu kayak menurutku ya dalam karir itu memang nggak ada yang bisa kita andalkan sih. Yang kita bisa andalkan itu ya diri sendiri kayak gitu. Kalau dari dunia karir nggak bisa. Tapi rasanya juga ini juga apa ya sebaiknya sih persiapan buat karir juga udah dari masa kuliah juga, yang dari organisasi ya gitu. benar. Karena
orang mau nerima kita sebagai intern tuh sekarang juga ngelihat dari track record kan. Iya benar. Kalau nggak, kalau CV kosongan juga kita bingung nih. Iya, iya benar-benar. Kemarin tuh ada beberapa temanku yang dia itu daftar magang itu kayak tanya ke aku, aku kok belum dapat magang ya, terutama kebanyakan ini cewek. Iya. Teman-temanku yang cewek itu kayak, aku belum dapat magang. Ya apa ya, aku nanti pas interview nanti ditanya skillmu apa, aku nggak ngerti kayak gitu kayak. Nah, aku juga nggak pernah ikut organisasi kayak ikut panitia ya, cuman paling sekali 2 kali buat wajib kayak gitu toh. Terus kayak yang lain nggak pernah. Jadi kayak terus aku bilang kayak, lah ya gimana, terus emang aku juga nggak bisa bantu apa-apa, kayak aku bilang ya coba cari sebanyak mungkin lah, maksudnya kayak ya siapa tahu dengan intern meskipun nanti ujung-ujungnya mereka unpaid ya atau kayak gimana, mereka bisa explore pengalaman baru atau skill baru kayak gitu. Yang penting ya jangan stuck di situ-situ aja kayak gitu kan. Ya sering kali mahasiswa juga sering stuck gitu sih. Mereka tuh apa ya, aku lihatnya dari teman-teman aku sendiri sih, mereka udah stuck itu kayak nggak mau nyoba buat ngelakuin lebih gitu. Ya benar. Ya stuck di zona nyaman tuh aja sih. Ini bahaya banget sih soalnya zona nyaman. Bahaya banget. Bahaya memang. Gimana ya, kalau ya memang stuck di zona nyaman tuh emang kerasanya aman dan tentram, tapi kan tetap ada sesuatu yang rugi gitu loh di kita, kayak loss gitu loh. Jadi kayak nggak ada salahnya kita tuh buat jatuh bangun, tapi buat hal yang menurutku lebih worth it gitu loh, daripada kita kayak cuman diem aja kayak gitu. Cuma mungkin lebih ke ini ya, kalau aku ngomongnya ya aku nggak ngerti ya, tapi kan kalau orang zaman dulu apalagi perempuan itu kan kayak mereka ngerasanya pasti kayak, ngapain sih aku nggak perlu lulusan S1 kayak gitu kan, kayak meskipun aku lulusan S1 ya aku nggak akan langsung kerja kayak gitu kan. Banyak yang ngomong kayak gitu, dan mereka nggak mau berkarir karena ya kayak stigmanya orang zaman dulu itu kan kayak ngomongnya kayak gitu. Jadi aku ngerasanya itu kayak masih kebawa gitu loh ke beberapa orang. Padahal zaman sekarang udah berubah banget. Padahal perempuan udah bisa kemana-mana gitu kan. Bener, semua perempuan menurutku sekarang ya butuh berkarir sih, meskipun apapun yang mereka kerjakan atau sekedar cuman influencer Instagram ya foto-foto doang atau konten sehari-hari kan termasuk karir gitu kan, maksudku ya. Iya, karir kan bukan berarti kayak kita harus kerja di korporat atau gimana. Namanya karirnya perempuan itu bisa juga kayak dari sharing-sharing makanan yang kita suka gitu. Mulai dari makanan aja, food review, cook, terus abis itu catering, itu udah banyak banget. Ada yang buka bakery. Dan bahkan cleaning juga ada gitu loh karirnya gitu. Ya, itulah ya, intinya kita nggak bisa underestimate intern. Kalau misalkan memang kita mau ngelakuin suatu magang atau suatu pekerjaan, kita nggak bisa separuh-separuh. Kalau misalkan udah terjun ya udah terjun aja gitu. Iya, terjun aja. Ya, nggak usah stuck di zona nyaman, karena itu nanti juga berdampak ke kita sendiri gitu kan. Apalagi cari kerjaan 6 bulan ke depan susah loh. Ya, serius. Apalagi ya sekarang teman-teman di Gen Z ini yang terlalu ngomongin selalu tentang mental health kayak aku kerja gini, mental healthku kayak ya namanya dunia kerjaan tuh juga kayak gitu. Papa mamanya kalian tuh juga mental healthnya nggak akan baik-baik saja dulu pas mereka lagi muda gitu kan. Tapi yang terpenting kalau misalkan mental healthnya memang terdampak gitu kan, datang ke psikiater. Nah, datang ke psikiater. Jangan abusif. Kalau mentalnya healthnya kayak gitu, jangan cuman ngepost di TikTok aja kayak kalian nggak nyari solusi gitu loh, malah cari atensi, paham nggak sih? Sekarang kan orang kayak gitu. Iya, lebih ke jadi validasi lah daripada menyelesaikan atau mengatasi gitu loh ya, menyembuhkan penyakit. Ya, menurut aku sih mental health itu juga lumayan penyakit yang berat sih. Jadi kita anggaplah kalau misalkan kita sakit flu, kita pasti ke dokter. Kalau memang merasa stres ya coba melihat ke
datang psikiater gitu sih. Ya, tapi itulah masalah mental health kita omongin lagi di topik kita yang berikutnya. Setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan teman-teman Maxians, sorry banget ini harus motong di tengah jalan karena ini udah durasinya udah lebih ya. Aku khawatir podcast kita nanti bakalan kepanjangan kalau misalkan sama dia nih kayaknya kita bakal membahas semua dunia. Semua dunia gitu. Ini seolah-olah kayak kita deep talk lagi malam-malam gitu. Iya. Ya udah Kak Joseph, mungkin ada apa ya 1-2 kata buat Maxians magang ya. Perihal magang. Ya buat teman-teman yang memang kalian merasa skillnya kalian stuck di magangnya kalian, coba explore hal-hal yang baru, jangan terlalu pasif. Mungkin kalian yang juga ngerasa kerjaannya terlalu overload juga coba komunikasikan gitu guys. Kayak jangan apa ya, orang jangan kayak cewek, maksudnya jangan kayak cewek, maksudnya kayak jangan kayak kode-kodean gitu loh, apalagi kan maksudku kayak SPV-nya kalian atau manajernya kalian itu kan bukan kasih kalian kan, ya nggak tahu lagi kalau emang kasusnya seperti itu, tapi kan ya orang manusia tuh tetap butuh berkomunikasi kayak gitu menurutku ya, kayak ya kalian komunikasiin aja, cari jalan tengah yang terbaik, jangan kayak dikit-dikit udah aku resign, udahlah aku bolos 1 minggu kayak itu kan seakan-akan kalian lari gitu loh dari tanggung jawab, dari keadaan kayak gitu. Malah menurutku ya pengalaman terbaik di pekerjaan kita, di karir kita itu kita nggak pernah kabur dari tanggung jawab kita. Kayak kita punya tanggung jawab apapun, kita pasti bertambah umur, semakin lama kita kerja, tanggung jawab kita pasti lebih banyak kan pasti. Nah itu kita ya tetap harus hadapi ya gitu kan, kita juga semakin dewasa, kita semakin mahir, ya tanggung jawabnya kita ya juga semakin banyak kayak gitu. Ya pokoknya semangat buat teman-teman yang magang. Berat banget topiknya sumpah. Aku sendiri capek. Maksudnya kalau misalkan capek nonton video ini, jangan lupa istirahat. Oke, thank you Maxians for watching. See you di chapter Maximum on berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Salam magang maksimal.